Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang proverb. Ya, proverb di sini artinya adalah pepatah atau peribahasa dalam bahasa Inggris. Ya, dan konsentrasi kita nanti di sini adalah kita nanti akan membahas tentang peribahasa ataupun pepatah dalam bahasa Inggris yang bermakna mirip dengan peribahasa atau pepatah dalam bahasa Indonesia. Nah, kita memiliki banyak sekali peribahasa ataupun pepatah dalam bahasa kita, tapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana kalau menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, di sini nanti kita akan memberikan beberapa contoh dari peribahasa bahasa Inggris yang memiliki makna mirip dengan peribahasa ataupun pepatah dalam bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami semakin berkembang dan agar juga kalian bisa selalu mengikuti perkembangan di video-video kami yang terbaru. Nah, langsung saja kita ke peribahasa yang pertama. Kita menemukan when in Rome, do as the Romans do. Ya, when in Rome, do as the Romans do. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini hampir mirip dengan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, yang mana kalau kita memberikan terjemahannya itu bisa diartikan dengan bahwa dimanapun kita berada, kita wajib mematuhi adat istiadat ataupun peraturan yang berlaku di tempat tersebut. Ya, jadi nanti jangan bingung ketika ada kita mau menerjemahkan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bahasa Inggrisnya adalah when in Rome, do as the Romans do. Nah, sekarang kita ke peribahasa yang berikutnya. A good marksman may miss. Ya, a good marksman may miss. Ini kalau kita terjemahkan dalam peribahasa bahasa Indonesia, ini hampir mirip dengan sepandai-pandai tupai yang melompat, akhirnya jatuh juga. Ya, jadi kalau kita mencari arti dari sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga adalah a good marksman may miss. Ya, arti dari peribahasa ini dia adalah sepandai apapun seseorang pasti akan melakukan kesalahan. Ya, jadi di sini bahwa sepandai apapun kita pasti memiliki suatu kesalahan dan jangan membuat kita sombong ya, walaupun kita pandai. Next kita ke peribahasa berikutnya. Di sini ada killing two birds with one stone. Ya, killing two birds with one stone. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ini dia hampir mirip dengan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya, kita sering sekali dengar seperti ini ya, bahwa sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ini dia bisa diartikan dengan melakukan sesuatu ya, atau melakukan satu pekerjaan dan mendapatkan beberapa hasil atau keuntungan. Ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, killing two birds with one stone. Peribahasa ini juga bisa diartikan ya, juga bisa hampir mirip dengan sambil menyelam minum air. Ya, jadi kalau kita nanti menerjemahkan sambil menyelam minum air, itu kalau dalam bahasa Inggris mirip dengan killing two birds with one stone. Ya, itu adalah peribahasanya ya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Berikutnya ada juga peribahasa it's no use crying over spilled milk. It's no use crying over spilled milk. Nah, ini kalau dalam peribahasa kita hampir mirip dengan nasi sudah menjadi bubur. Nah, jadi ada peribahasa atau patah nasi sudah menjadi bubur. Ini dia artinya kalau kita artikan terjemahannya dia adalah sesuatu yang sudah terlanjur dan tidak akan kembali. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kalau sudah terjadi itu dia tidak akan kembali. Itu namanya adalah dengan nasi sudah menjadi bubur. Ya, atau it's no use crying over spilled milk. Ini sering sekali bagi orang-orang yang menyesal itu biasanya dia adalah nasi sudah menjadi bubur. Ya, tapi nggak masalah. Ya, jadi kemudian kita akan ke peribahasa berikutnya. A bad workman blames his tools. A
a bad workman blames his tools. Ya. Ini kalau dalam peribahasa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia dia hampir mirip dengan buruk rupa cermin dibelah. Nah, ini kita sering sekali lihat seperti ini ya. Ada peribahasa buruk rupa cermin dibelah. Ini kalau kita artikan dia adalah karena kesalahan atau kebodohan sendiri orang lain dipersalahkan. Nah ini untuk berkaca kita ya. Kadang-kadang kalau kita melakukan kesalahan, kita tuh jarang sekali mengakui bahwa kita salah. Ya, banyak yang menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah kita lakukan. Itu dia adalah buruk rupa cermin dibelah, atau dalam bahasa Inggrisnya a bad workman blames his tools. Nah itu ya, jadi kalau peribahasanya seperti itu dalam bahasa Inggris. Kemudian ada lagi peribahasa lagi. Nah yang keenam, man proposes but God disposes. Kami ulangi, man proposes but God disposes. Nah, ini artinya apa? Ini kalau dalam bahasa kita hampir mirip dengan manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Nah, manusia hanya berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Man proposes, but God disposes. Nah, apa makna dari peribahasa tersebut? Maknanya adalah kita harus pasrah pada ketetapan Tuhan. Ya, walaupun kita sudah berusaha, tapi sebenarnya adalah Tuhan yang menentukan. Man proposes, but God disposes. Ke peribahasa berikutnya. Peribahasa berikutnya ada like the words missed the moon. Ya, like the words missed the moon. Jadi kalau dalam bahasa kita hampir mirip dengan yang namanya bagai pungguk merindukan bulan. Ya, bagai pungguk merindukan bulan. Ini maksudnya bagaimana? Ini adalah peribahasa untuk seseorang yang membayangkan atau menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau kita berhayal pada sesuatu yang tidak mungkin, pakai peribahasa bagai pungguk merindukan bulan, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa dengan like the words missed the moon. Seperti itu ya. Kemudian ada juga peribahasa berikutnya, like the fruit's choice. Ya, like the fruit's choice. Ini artinya apa? Ini kalau dalam bahasa Indonesia hampir mirip dengan peribahasa bagai makan buah si malakama. Ya, bagai makan buah si malakama itu kalau kita artikan, dia artinya adalah seseorang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit untuk dipilih. Jadi ketika kita ada beberapa pilihan dan kita itu sangat sulit memilihnya, kita berarti sama seperti peribahasa bagai makan buah si malakama, atau dalam bahasa Inggrisnya like the fruit's choice. Nah, berikutnya kita ke contoh peribahasa yang terakhir. Ada peribahasa where there is a will, there is a way. Ya, ini sering sekali kita untuk menyemangati seorang pakai ini ya. Where there is a will, there is a way. Ini kalau dalam bahasa Indonesia hampir mirip dengan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, ini untuk memberi semangat pada kita, yang mana itu bisa diartikan adalah dengan seseorang yang memiliki niat dan kemauan pasti akan mendapat kemudahan ketika mendapatkan halangan dia. Ya, jadi ini untuk menyemangat kita, where there is a will, there is a way. Kita harus yakin bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Nah, demikian ya beberapa contoh dari peribahasa dalam bahasa Inggris yang memiliki makna mirip dengan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi beberapa contoh lagi akan kita berikan di lain kesempatan ya, contoh-contoh yang lainnya dari peribahasa tersebut. Ya, jadi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ya kalau kesalahan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, nanti akan kami berikan dengan contoh peribahasa yang lain lagi ya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.